Boleh tepuk tangan buat pelayan-pelayan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Orang beragama Kristen cuman berrutinitas saja, cuman minggu aja ke gereja, haleluya, haleluya, Senin sampai Sabtu, haleluya. Benar apa enggak? Beragama Kristen bukan agama, gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Tahu diselamatkan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tapi banyak yang ngaku Kristen tapi nggak takut sama Tuhan. Nanti kapan-kapan kalau saya kesini lagi, saya bawa tesnya, bener nggak kita orang Kristen. Iblis itu tahu firman apa enggak? Melakukan apa enggak? Berarti kalau orang sudah tahu firman nggak melakukan firman, coba toleh kanan kirimu, lirik aja, gak usah. Kita nggak perlu menghakimi, dilirik aja. Ya lah, maaf, itu memang benar. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, saya dan saudara orang-orang pilihan Tuhan Yesus, dipilih menjadi terang dan garam dunia. Keren apa enggak? Keren. Saya bangga jadi orang Kristen, keren. Lihat itu, mantan-mantan penjahat itu semua. Ada yang mantan pelacur, ada pokoknya mantan-mantan semua. Mantan itu kan sudah selesai. Ya, sekarang hidup baru mereka. Yang orang lain nggak mau, saya mau. Itu ada orang tuanya dari Papua. Gereja di Papua nggak mau, orang di Papua nggak mau, orang tuanya aja nggak mau. Terus mau jadi apa kalau saya nggak mau? Hati saya tergerak. Oke, kamu anakku, panggil aku bapakmu. Bapak sama anak, tetap nggak ada mantan keren ya. Itu seperti bapakku di surga. Bapakku di surga lihat saya ini orang bejat, orang rusak. Kenakalan dari A sampai Z, Z sampai A sudah. Yang belum saya dan nggak mau nyuri kotak amal. Takut sama Tuhan. Yang lainnya tak libas, nggak ada takutnya wis. Sama jin demit apa nggak ada takutnya. Yang takut nyuri kotak amal itu uangnya siapa? Nah ya gak berani saya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saya dipilih ketika saya itu berdosa, bejat, rusak. Istrinya dulu 13. Lo kan pokok lo kan nggak apa-apa toh. Lo namanya orang bejat, orang rusak, istrinya 13 kan biasa. Tapi setelah mengenal kebenaran, saya baca firman, melakukan firman, ngerti. Mulai baca, pada mulanya apa? Allah menciptakan langit dan terus hari ke-6 menciptakan apa? Terus kedua, Kejadian 2, tidak baik manusia seorang diri, diberi apa? Penolong yang sepadan. Ketika Adam tidur diambil tulang rusuknya 13 apa 1? Serius. Yang jawab bener tak kasih kaos seperti ini. 13 apa 1? Oh semua. Kalau semua gak jadi. Memang diambil tulang rusuknya makanya orang Kristen itu istrinya harus tulang dari tulangku, daging dari sayang, I love you. Sekarang saya di sini berada sama istri saya, yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut. I love you sayang. Mesti ada yang tanya, Pak yang 13 to be continue bentar lagi. Ya toh? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ketika berdosa saya dipilih, diselamatkan. Saya dan saudara diselamatkan. Keselamatan itu kerjakan dengan takut dan gentar. Dipilih menjadi imam. Imam itu panutan, contoh, teladan. Maaf, dulu kalau saya dari atas gini, mabuk on dek, 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 turun dek, 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 sampai Tegal Sari gitu. Gak taunya mabuk di depan gereja di Tegal Sari. Saya lihat orang ganteng-ganteng kayak gini kalau minggu pakai jas hitam, gandengan sama suami, istrinya, anaknya diajak. Wih, enak ya wong Kristen ini. Isuk minggu-minggu wis adus wis seger kabeh nang gereja. Aku jam segini muntah. Tapi hari ini saya menikmati itu. Karena apa? Anda ini contoh-contoh teladan. Lihat,
Di mall ini orang belanja semua, lihat orang ke gereja. Nanti lama-lama di sini ini penuh dibuka semuanya. Karena apa? Ada Anda yang berdoa. Benar apa enggak? Di tempat ini ada yang berdoa. Saya ini hasil doanya orang tahun 85. Siapa yang di sini orang Malang? Angkat tangan. Oke, orang Malang. Saya pernah ngerampok. Bule saya rampok. Karena bule itu mau bikin gereja di seminari Alkitab Nusantara. Saya masih kecil. Saya rampok, saya ambil ranselnya. Gak taunya duitnya itu miliaran semua. Tak buang ke sungai. Saya gak ngerti kalau duit itu dolar. Terus dia bikin drum nyanyi-nyanyi gitu. Saya itu kan pembalap, tak geber-geber, weng 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 weng, hei Kristen, weng weng weng. Semua diem. Orang Kristen itu keren. Diem. Ayo kita doain orang sing nakal itu. Saya didoain, ayo Tuhan jamah. Ketika saya 2016 saya KKR di Jogja, saya ngomong pendeta Khairul Anwar, dia langsung lari nyamperin saya. Mas maaf, sampean itu mas tembel sing bojat, sing rusak itu, sing nakal main bandulan. Iya Pak, rini Pak, doa ya Pak dhewe dijawab. 85 dijawab 2016 saya jadi hamba Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Dipilih menjadi imam panutan, contoh teladan, harus kekristenan, menjaga kekudusan. Wong Kristen itu kudu njaga tapi banyak orang Kristen yang nggak bisa menjaga kekudusan. Saya lihat, maaf di sini tadi nggak ada, di ruangan sini nggak ada, di gereja yang di luar sana pemain musik ini simbok nih meso, bener apa enggak? Di sini anak sing meso apa enggak? Lek sampai anak krungu meso tak baptis tutu etok. Gak oleh ini lihat, bangsa yang kudus, jaga kekudusan mutlak, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang melihat Bapakku di surga. Umat kepunyaan Allah sendiri, saya bangga dipilih menjadi umat kepunyaannya. Saya tidak pernah takut dengan apa yang saya makan, minum, pakai. Tidak. Makan sehari 2 kali, sekali. Sekarang mok-mok. Tahu mok-mok? Buncit, gemuk. Ya. Kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gaya hidupnya orang Kristen menjadi saksi Kristus. Saya ngomong amin cuma sebelah sana, sini kok enggak ya. Gaya hidupmu menjadi saksi Kristus. Amin. Yang keras. Amin. Boleh tepuk tangan yang keras buat Tuhan Yesus. Saya dulu bejat, rusak, nakal. Umur 8 bulan saya dibuang orang tua saya. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu dengan orang tua saya. Nih, dibuang. Saya diadopsi sama ibu angkat. Ibu angkat di Bandulan itu orang kaya di Bandulan. Kalau Anda pernah ke Malang, di Bandulan ada orang namanya Bu Yatini, Pak Pairin, itu orang kaya. Saya diadopsi anak satu-satunya. Bapak saya juragan Nalo. Tahu Nalo? SDSB. Ini mantan-mantan berarti. SDSB. Iya. Bapak saya itu suka puak, suka diong-diongan. Bapak saya walaupun wana, setiap malam saya diajari bahasa koi. Osan seuji. Wah. Cia. Dan diajari bapak saya itu. Bapak saya jadi pekerja, bisnis, orang kaya, duitnya banyak, tapi saya tidak pernah dikasih kasih sayang. Cuman dikasih duit. Akhirnya jadinya saya itu bejat. Kelas 5 SD tahu itu bukan orang tua saya. Langsung saya berontak. Saya langsung kenal pelacur, saya tidur sama pelacur. Saya sudah ngerti berzina, narkoba, mabuk, tidur di tempat pelacuran. Rusak, bejat. SD nak naik 2 tahun, SMP nak naik 2 tahun. Saking pinternya sekolahnya. Nih, tahun 80 saya sudah balap juara nasional. 87 saya jadi juara Asia motocross
pinter balap, jambret, ngerampok, nasaban. Ya, balapan menang setiap minggu balapan menang. Badan saya isi semua, diisi onde-onde, rawon semua, masuk semua. Pokoknya kepingin selamat. Gak taunya selamat itu dari Kristen. Keselamatan dia memang ada di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Iya, makanya kalau saya ditanya, Pak Khairul gimana kabarnya? Luar biasa kalau saya di dalam Kristus dan Kristus di dalam saya. Kalau saya di luar Kristus tentunya saya binasa. Firman, benar mana? Wah, ilmu ini sampai orang-orang ngomong di Bandulan, orang Jawa di sini keliling tembel itu. Ilmune wis tepung gelang. Tahu ilmune tepung gelang? Sudah muter wis, ilmu apa saja masuk. Nyuri mayat, nyuri apa, saya makan kain kafannya saya tulisin dengan tulisan saya dulu. Wah, lek ditembaki gak apa-apa, jatuh motocross gak apa-apa. Suatu hari guru saya ngomong gini, "Nger, ilmuku rasanya wis tak kasih no kamu semua, tapi itu ilmu selamat cuman dunia tok. Akhiratnya aku gak bisa. Tapi nanti ketika kamu umur 40-an, kamu ketemu gurumu dan kamu minta gurumu itu ilmu selamat dunia akhirat. Ilmu napa niku? Manunggaling kawula Gusti. Tapa brata ninggalno dunia. Saya pikir tapa brata ninggalno dunia. Gak taunya ketika saya ngaji bener-bener di Alkitab saya ada. Makanya kekristenan itu ngaji. Kok diem aja? Ngaji itu mengenal, belajar mengenal lebih dalam. Jangan cuma dari orang Kristen kulit aja, kulit, daging, tulang, sumsum, darah menyatu. Yohanes 15, tinggallah kamu di dalam aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini ilmu sakti dahsyat. Ini yang saya cari. Makanya saya jadi orang Kristen, gak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Saya mau jadi orang Kristen yang luar biasa karena Yesusku itu luar biasa. Pondasi kaki saya yang satu, perintah agung yang kedua amanat agung. Makanya saya tetap sehat. Akot Fiatnya sudah rusak, ganti akot. Ya, diisi semua supaya balap menang, mabuk, kaya. Makanya balapan menang, setiap balap menang. Mas tembel, langsung dinikahin. Sah. Ya, jadi bandar narkoba, menghalalkan segala cara untuk kaya. Firman Tuhan mengatakan apa? Kalau orang kepingin lekas kaya mendatangkan apa? Hukuman. Tapi orang dapat dipercaya banyak menerima berkat. Bener, dihukum. Makanya aja kepingin sugih, kepingin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Lek kepingin sugih nih, masuk pakun njoro. Makanya kalau ditanya tadi izin saya, karena keluar masuk. Piro suwene didiap terus agak suwe-suwe toh. Bener apa enggak? Bosnya masuk tahu suwe. Sing suwe anak buahe ngono kok 9 tahun. Iya. Aja ditiru lah ini. Iya. Keluar di penjara, kumpul pendeta ganteng-ganteng kayak gini apa enggak? Apa kumpul penjahat? Serius. Akhirnya keluar dari penjara kayak hantu, lihat. Orang kalau kehilangan kemuliaan Allah beda. Dosa kehilangan kemuliaan. Beda apa enggak? Dengan sekarang. Kalau orang di dalam Kristus pasti ganteng-ganteng, lihat wajahnya ceria-ceria gini, cantik-cantik gini. Keren apa enggak? Di dalam penjara tambah pinter. Saya enggak jualan narkoba yang bikin apa? Yang sales bikin kan? Bikin sendiri. Kemarin sales, sekarang produsen. Suatu hari anak buah saya ketangkep. Saya lagi tatoan, belakang saya tato naga besar sama burung hong. Karena teman-teman saya Yakuza mau datang dari Jepang, malu kalau saya tatoannya cuma sedikit. Begitu tatoan anak buah saya, bos, apa?
iku kecekel. Siapa nyekel? Ayo golek cari, dicari ini langsung saya datengin, saya mabuk. Dar. Ada rasa takut. Saya sembahyang dengan cara saya yang lama. Saya ngomong, ya Allah, aku mateni wong meneh, aku mlebu penjara meneh. Aku kesel urip kayak ngene iki. Aku capek. Ya Allah, kamu ada apa enggak? Kalau ada bentukmu kayak apa? Kalau batu tak sembah batu, kalau uang tak sembah uang, kalau binatang tak sembah binatang, kalau pohon tak sembah pohon. Saya baca-baca surat saya. Ketika saya baca-baca surat saya, tembok saya itu kayak terbuka. Di atas bukit ada orang pakai jubah putih dan banyak orang pakai jubah putih juga. Saya dipanggil, ikutlah aku. Sekejap dia langsung di samping saya. Saya langsung berdiri dan dia berkata, ikutlah aku. Loh, lah kon kan Tuhan wong Kristen. Maaf, itu waktu itu saya kon. Loh, kon kan Tuhan wong Kristen loh. Aku sembahyang dengan cara aku seperti ini, lapo kon kok teko. Ikutlah aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kekristenan itu real, ada. Bukan dongeng, nyata. Saya ini orang paling gak percaya kayak gitu. Saya gak percaya. Enggak, wong kon Tuhan wong Kristen, ikutlah aku katanya. Ikutlah aku. Dengan senyum. Makanya kekristenan itu menjadi pengikut Kristus. Di mana Kristus ada, besok kita juga ada. Keren apa enggak? Berarti Kristus di surga, kita di mana? Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi hari itu saya nggak percaya. Langsung saya lipat alat-alat saya telepon anak buah saya. Bro, ya bos, tolong siapin aku sabu-sabu 2 gram, ekstasinya 10, minuman Long Island-nya 2 pitcher, VIP ya. Perempuan ini cantik-cantik. Kok wi? Itu dulu pelaku dulu itu. Langsung tak matiin. Oke. Saya masuk diskotik VIP, ngerokok mulut saya pahit. Nyabu beberapa gram gak on, makan ekstasi beberapa butir gak on. Tak dorong sama Long Island gak on juga. Megang-megang perempuan, tidak ada hasrat, tidak ada nafsu. Di telinga saya terdengar audible terus, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah. Grisin, you understand grisin? Ya. Saya langsung pulang ketemu perempuan ini. Perempuan ini saya godain, C mau kemana kok cantik? Kalau orang biasanya on ketemu cewek itu kan bingung loh. Iya Pak ya? Loh yang ngomong iya berarti pelaku. Itu tak pancing kok. Refleks ya. Begitu cewek ini kok cantik, saya godain, C mau kemana kok cantik? Mau ke gereja Pak. Astagfirullahaladzim. Gak situ. Tak liatin, warek kok wayu temen ya. Di tembok saya di belakang telinga ada suaranya. Tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia? Wih, tembokku iso ngomong. Nyabunya tadi malam, onnya sekarang. Wah, aku ya error, aku paranoid aku. Suara yang sama. Saya hitung koran 1, 2, 3. Tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia? Saya datengin. C, mau ke gereja? Ya. Boleh saya tanya sebentar? Boleh. C, kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu artinya apa? Siapa Pak yang didatengin Tuhan Yesus? Saya Kristen mulai kecil belum pernah Pak didatengin Tuhan Yesus. Kalau Bapak didatengin Tuhan Yesus, itu Bapak dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bapak mau ikut saya ke gereja? Mau. Kapan? Sekarang? Mau. Boleh nggak kalau ke gereja ada orang seperti ini? Loh kok ngomong nggak boleh, tak baptis nanti. Tuhan datang kepada untuk orang yang berdosa. Bener apa enggak? Lihat, kita berdoa. Di atas kita ini station mana? Station di atas kita apa di mana? Atas. Kita berdoa, yang di atas tadi turun menyembah Tuhan di tempat ini. Kalau sudah ada contohnya 1, nanti 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya. Amin. Kok nggak boleh? Salah baptisannya dulu itu ya. Tuhan datang pada orang yang berdosa, yang hancur akan dipulihkan. Lihat, begitu saya disambut ya asternya tadi di sini. Shalom, shalom Pak Khairul, selamat datang. Wah keren.
Saya ngomong, kenalin ini keluarga kita yang baru. Saya, kan kok wapi temen nang aku, kok dianggap keluarga? Aku ini di Malang ditakutin orang, di sini kok kamu nganggap keluarga? Iya Pak, kita keluarga. Salum itu artinya apa? Salum itu artinya damai sejahtera. Oh, silakan Pak masuk Pak. Pak silakan masuk. Wah, saya maaf, biasanya saya dulu di agama saya, kalau sembahyang mesti saya di depan sendiri, langsung duduk di sampingnya Pak Pendeta. Kena angin Pak Pendeta noleh melek lagi merem. Karena ada penampakan. Ayo misalnya langsung duduk di sini di samping sampean gini. Langsung doa tengking gitu ya. Jangan. Saya gitu nggak punya rasa sakit. Oh pendeta doa. Dengar puji-pujian. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang terus kau membentuk bencana hatiku. Malam hari itu saya dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Saya bisa nangis tersungkur dan saya langsung sujud di situ seperti ini tadi. Lihat wajahnya sangar, tapi malam hari itu Tuhan sanggup mengubahkan seperti Tweety nangis. Bener apa enggak? Nangis langsung saya nangis, lihat wajahnya sangar tapi hatinya dilembutkan seperti Tweety. Saya paling benci orang nangis. Mas Edo, di penjara saya dijulukin apa? Raja tega. Kalau ada orang nangis tak siksa sama saya. Tapi malam hari itu saya dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, saya bisa nangis. Enak ya omong Kristen lek nyeluk Tuhane Bapak. Aku kepingin punya Bapak sepertimu. Aku kepingin punya hati yang seperti itu. Aku mau. Kekristenan itu ada kemauan. Mau dibentuk, mau bertobat, mau taat. Begitu saya nangis firman-Nya pas. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dada saya kayak dihukum. Bapak, sing tak pateni mambengi bait Allah. Iya. Kalau gitu aku tatoan gini salah. Ini saya mau tatoan burung hong sama naga. Kalau ada teman-teman saya dari Jepang biar saya nggak malu gitu. Tapi sampai hari ini kepala naga ini sudah diremukkan, saya dimenangkan untuk hormat melayani Tuhan Yesus. Nggak saya teruskan. Kalau kita mau ngerokok salah, nyabu salah, semua salah. Dan itu saya ambil nangis saya, salah semua. Terus yang benar yang gimana? Ikutlah aku. Gimana caranya Bapak ikut engkau? Ikutlah aku. Saya nangis. Saya deketin hamba Tuhan ini, lalu saya didoakan sama hamba Tuhan ini. Dan hamba Tuhan ini kalau doakan pas, saya kepingin tobat nasuha. Tahu tobat nasuha? Tobat yang menyerahkan hidupnya total untuk Tuhan, tidak memikirkan duniawi. Saya sudah sering tobat kumat. Tapi hari ini saya tobat benar-benar tobat. Karena apa? Itu bukan hasil saya, itu semua karena kasih karunia Allah. Pemberian. Begitu saya didoakan, orang ini kok tahu kalau mau bertobat Bapak. Setelah didoakan saya nangis, ada puji-pujian. Mujizat itu nyata. Langsung saya berdiri. Ini firman apa? Saya sujud nangis. Langsung saya berdiri. Tuhan Yesus, kalau memang mujizatmu itu nyata, ubah hidupku. Mulai dari hal yang sepele, merokok, keluar kata-kata kotor, berzina, narkoba, berantem ke diskotik, karaoke. Semua yang rusak, tolong benerin, aku sudah capek.
Dan satu lagi permintaanku, tadi malam aku habis nembakin orang karena saya dikhianati. Gimana caranya aku masuk penjara? Aku mau menjadi pengikutmu. Keluar dari gereja sama perempuan ini, baru dari parkiran ditelepon, bro. Iya, apa? Kamu di mana? Di sini. Cepat kamu pulang. Apa? Orang yang kamu bunuh tadi malam, tembakanmu meleset, orangnya tidak mati, mobilnya lobang semua. Puji Tuhan, haleluya. Loh, kok puji Tuhan, haleluya? Ayo didatengin lagi, ditembak. Serius, ini serius. Karena teman saya ini pakai kalung salib besar. Makanya orang Kristen kalau nggak benar-benar jadi orang Kristen bukan orang mereka. Itu rohnya tujuh di jahat. Ayo pakai ini mana? Langsung tak matiin. Saya ngomong sama ini, wong sing tak pakai ini tadi malam nggak mati, mobilnya lobang semua. Pak, doa Bapak dijawab. Bapak mau hari Jumat ke gereja lagi? Mau? Hari Minggu ke gereja mau? Ini hari Jumat ke gereja. Hari Sabtu malam Minggu biasanya saya tripping. Tahu tripping? Mangantri dan emping. Ya, sing biasa nih nggak salon ini. Iya, itu biasanya saya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru pulang. Itu saya nggak pergi kemana-mana. Saya di rumah tidur sebentar bangun. Besok mau pakai baju apa, celana apa. Wah, saya lagi jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Kepingin cepet-cepet hari Minggu. Begitu saya jemput perempuan ini, saya ditelepon pacar saya. Sayang, I love you. Katanya istri saya ngomong gini, kalau kamu kesaksian kurang, itu kan kamu yang nikah 13. Belum cem-cemannya katanya gitu, belum yang lainnya. I love you sayang. Tapi sekarang dia pertama dan yang terakhir, yang alfa dan omega. Sekarang diberi sama Tuhan Yesus istri yang penolong sepadan. Dan istri sekarang yang saya dikasih Tuhan itu istri yang kado teristimewa buat saya. Seorang dokter kecantikan. Dulu kerja di sini di mana Esther sama di apa yang Miracle. Dia pinter tarik benang gitu. Siapa yang di sini ibu-ibu mau tarik benang gratis, angkat tangan. Tapi benangnya benang layangan. Gini, itu pinter. I love you Jan. Ya. Akhirnya saya ditelepon pacar saya, "Hai Beb, morning. Aku nungguin kamu semalaman. Aku sudah on kenceng, sudah on berat. Kamu janji sama aku kan mau nemuin aku. Sorry, aku gak mau ke diskotik. Aku sekarang mau ke gereja." "Apa? Aku mau ke gereja." "Hei!" Saya bilang, "Kamu Khairul Anwar, kamu Irul, namamu Irul, dan kamu bukan orang Kristen. Ngapain kamu pagi-pagi mau ke gereja? Apa kamu mau ngebom gereja?" "Enggak, aku nggak mau ngebom gereja." "Boleh aku cerita sama kamu sebentar?" "Boleh." Saya cerita bla bla. "Wow, itu miracle, itu mujizat." "Ya, aku tahu itu miracle, itu mujizat." "Oke, kamu pulang gereja jam berapa?" "Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya." Kalau orang jatuh cinta boleh dijamin apa enggak? Sama seperti saya gini, nggak mau dijamin sampai bisa sampai pagi. Karena biasanya pulang pagi jam berapa di sini? Di atas. Iya. Langsung oke, nanti kalau kamu pulang gereja jemputan aku kangen sama kamu dan aku masih on kenceng. Oke. Nah, begitu ngomong oke, iblis masuk. Makanya kalau mau ke gereja jangan oke. Hei anak-anak muda sama pacarmu, oke, pret. Begitu ngomong oke, iblis masuk. Saya jemput perempuan ini dari depan langsung aslinya, "Shalom Pak Khairul, shalom, selamat jumpa lagi, selamat hari Minggu, selamat ibadah, shalom." Nggak kayak kemarin shalomnya itu greget di sini. "Iya Cik, shalom. Pak Khairul, silakan duduk di depan lagi." Nggak berani duduk di depan. Kalau orang berdosa nggak berani duduk depan, duduknya di belakang. Maaf, bukan sampean, bukan. Karena kalau orang berdosa suruh duduk depan wangel. Bukan sampean, itu saya itu. Pujian, penyembahan, firman saya gak dapat apa-apa.
Karena buka celah. Pak Gembalanya naik ke atas mimbar, ayo kita angkat tangan, kita terima berkat dari surga. Saya nggak angkat tangan, saya lipat tangan. Dan saya ngomong di dalam hati, ayo Pak Pendeta, ajak suwe-suwe doa. Aku dinteni pacarku, aku ditunggu pacarku, sebentar lagi aku mau bercinta. Saya senyum sendiri. Mic-nya pendetanya ditaruh, jalan kletak. Saya pikir polisi, saya ngambil senjata saya. Oh polisi, tuh, lalu apa pendeta yang ngakui? Saya di samping pendeta, pegang pundak saya, kepala saya ditengking. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran zina dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Mati kan Tuhan Yesus ngerti. Tuhan Yesus ngerti. Tuhan Yesus lihat jangan dilihat kayak tadi gondrong casingnya kayak 3310 Nokia 33, tapi baterainya ini iOS Android. Tuhan lihat wah, langsung saya begitu ditengking, saya langsung percaya itu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Baca hati saya. Selesai pada langsung saya nyamperin, Pak Pendeta kenalin saya Khairul Anwar, saya bejatnya orang rusak, bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak. Iya benar, tubuh saya penuh dengan ilmu-ilmu itu. Iya benar, hari ini saya mau bertobat, pacar saya sudah saya putus, saya tidak kompromi dengan dosa lagi, saya hari ini mau bertobat, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu saya dibaptis. Anda tepuk tangan, pendeta di sana enggak? Pak, harus ada pengajaran, berapa lama? Bla bla bla. Waduh Pak, saya nggak bisa belajar lama-lama Pak. Lihat, saya penjahat, dudui pistol. Akhirnya saya dibaptis. Ojo ditiru. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya kan? Saya bisa berdiri gini karena saya melakukan firman ini. Akhirnya Minggu 29 Juni 2008, saya Khairul Anwar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Setelah saya dibaptis, biar keluar dari dalam baptisan, biar itu enteng. Dan saya tanya, Pak Pendeta, saya ini siapa? Khairul Anwar. Loh Pak Pendeta, saya sudah dibaptis. Mbok nama saya diganti. Ganti siapa Pak? Markus, Matius yang ada us-usnya gitu loh. Ada nggak orang Kristen namanya Khairul Anwar? Ada di depan Anda ini loh, kok ngomong nggak ada. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Boleh tepuk tangan. Langsung saya ada, Pak, Bapak mau dipakai Tuhan, namanya Bapak tetap Khairul Anwar. Bapak berdoa, saya berdoa. Tuhan Yesus terima kasih ya, hari ini aku sudah bertobat dan percaya Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu, aku setelah dibaptis, apa yang harus aku lakukan untuk Engkau? Kekristenan setelah dibaptis memikirkan perkara di atas, bukan yang di bawah. Tinggalin harta bendamu semua dan perempuan-perempuan itu. Wah ini duduk Tuhan ini, enggak. 4 hari kalau bayangin suruh ninggalin mantan istri, dulu masih istri sekarang mantan, suruh ninggalin harta. Kita ini biasa hidup enak kok ninggal no kabeh. Wah enggak ini bukan Tuhan. Saya doa Tuhan Yesus mbok sing bener, masuk aku disuruh ninggalin semua, tinggalin semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Kekristenan itu metafor. Ya, beda apa enggak? Yang gondrong umur 40 lebih, sekarang yang berdiri di depan Anda 33. Loh, itu ngenyek. Umur saya berapa? 33. Percaya apa enggak? Sama yang kelihatan kini nggak percaya, apalagi dengan yang tidak kelihatan. Baca ini yang keras, 1, 2, 3. Melainkan siapa? Dan menyerahkan dirinya untuk, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup, melainkan siapa? Umurnya Yesus Kristus berapa? Awet muda apa enggak? Iya keren ya. Langsung saya dapat ayat ini, saya tinggal semua. Mantan istri saya datengin. Ma, Beb, Hani, Sweetie, Bunda. Satu-satu tak pamiti. Aku sekarang menjadi pengikut Kristus, aku dibaptis sekarang jadi wong Kristen. Mangkon gendeng edan.
Ketika menjadi orang Kristen, kita dipikir orang gila. Bener apa enggak? Kon wis gendeng mangkane jek akan nyabu gendeng edan wis henpen. Apa itu henpen? Saya engko tak kandhani engko ae saya. Satu-satu saya pamiti saya, ya udah, akhirnya saya keluar orang-orang saja, baju satu, celana satu, kaos, sandalan jepit, dan minta uang teman saya namanya Iwan, gak ikut ya, bicara ikut. Wan, jaluk duit 100. Oke Tuhan Yesus, aku menjadi pengikutmu. Sekarang aku sudah keluar dari rumah, gak bawa apa-apa, baju satu, celana satu, sandal jepit. Aku bawa duit 100.000, 100.000, 100% ikut engkau, hancur apa berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Disuruh ke kota Malang. Saya itu benci kota Malang, Mas Edo. Kita kan gak seneng metropolitan, gak seneng Malang. Disuruh balik ke Malang. Waduh, Tuhan liane ndak Malang. Bawa duit 100.000 rupiah, supir BC. Bos barengan? Iya bareng. Bareng sampai Malang. Tuhan Yesus, aku sudah di Malang. Apa yang harus aku lakukan di sini? Di telinga saya audible. Jualan bakso sama mie. Dodol bakso. Aku ini laupan. Aku ini laupan. Konco-koncoku juga laupan. Aku nyele iso. Aku kerja apa iso, apa iso. Kok dikongkon dodol bakso, harga diriku di mana? Makanya ketika menjadi pengikut Kristus, harga diri kita nggak ada. Kita ini tulisannya welcome. Saya nggak bisa ngomong welcome. Nanti kalau di Amerika bisa, kalau di sini welcome. Ya toh? Tolyong to langsung. Dari pengikut Kristus langsung tolyong to. Tahu tolyong to? Mbambung kalungan umplung turu pasar bantalan gobis. Wis lengkap wis penderitaane. Supaya nggak ada harga di dirinya habis. Waduh, saya bayangin gini, waduh aku masa aku bos nyurung bakso tiktok bakso, harga diriku ndek endi Tuhan Yesus, dan ini duitku cuman cepek jeng Tuhan Yesus. Ya apa carane dodol bakso? Mata saya dituntun ada meja nganggur. Itu meja siapa? Orangnya takut. Apa Mas? Nyilai dulu. Semua peralatan pinjem saya dikatain orang henpen, naritik, wong edan. Akhirnya bakso saya kasih nama bakso edan sekarang. Peralatan pinjem, tiktok. So bakso, iya bos, ini ya. Apa bos? Nyilai mangkoknya papat sampai sendok garpu papat. Peralatan pinjem semua. Makanya saya dikatain enggak tak kandani yang. Akhirnya sekarang peralatannya pinjem. Mau nggak aman? Habis makan di TP terus makan gini, mau apa enggak? Nyele kabeh ini pinjem semua. Waduh, tangan biasanya wah, jam, cincin, sepatu biasanya ketap-ketip nang diskotik. Saiki nggo dandang ora dandang ini. Buat pentol nggak bisa bulet nggak bisa, lonjong kayak pinang, goreng kompore gosong kabeh diseneni wong, tembel edan saiki tembel gendeng saiki delon wong sugih iku bojone sing akeh saiki gendeng dodol bakso. Saya ngomong gini, Tuhan Yesus aku kan nggak gendeng ya, aku dodol bakso lak mbok kongkon. Saya disinari Tuhan Yesus senyumi, langsung saya bisa masak. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus aku bumbune karo. Dalam nama Yesus. Segala sesuatu kalau didasari dengan Tuhan Yesus pasti berhasil. Lihat, langsung tangan sing buat biasa ngantemi uang, baca uang, sekarang pinter masak bakso dan cuimi, hauje sencinping. Silakan, kalau nggak percaya silakan datang ke Malang. Anda gratis. Pak, saya jemaatnya Pak Samuel GSJS Surabaya, gratis. Lek gak duwe izin. Enggak. Saya ikut Yesus modal 100.000 rupiah. Pak, saya jemaatnya Pak Samuel, gratis. Serius, lihat tatapan mata saya, gratis. Loh, enggak gratis. Cuimi bakso hauje sencinping ini. Lihat, mau apa enggak?
Wis tarik-tarik benang gratis, pasang filler gratis, mangan bakso gratis, lek gak izin. Hauje Sen Jinping lihat loh. Yang 100.000 rupiah orang ngomong nggak mungkin bisa bikin bakso, iya toh? Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. 1 tahun langsung saya dibukakan Tuhan. Wah, 14 cabang. Keren apa enggak? Keren. Di Kalimantan, di Sulawesi, di mana-mana. Wah, keren. Pak, ini halal, halal. Oh, bukan barang curian. Benar apa enggak? Pak, ini ada babinya? Enggak ada, mangkoknya kecil, ada babinya besar, kan enggak mungkin. Lah kok Hauje Sen Jinping? Oh, Hauje Sen Jinping. Ya, nih, lihat. Tapi jangan lihat berkatnya. Hei orang-orang Kristen, yang penting firman ini apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Roh Kudus yang penuhi, ditambah-tambahkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Keren. Preman diselamatkan Tuhan, gini jadi pelayan. Banyak enggak sekarang pelayan-pelayan Tuhan jadi? Loh, duduk aku yang ngomong. Bukan. Karena ini ngalami. Pendeta pada pendeta gelet di ngarepku, ini gelet di depan. Loh Pak Koirul, wah Pak Koirul itu nanti kumat lagi. Saya nggak kumat, wong pendeta ngerti firman kok gelet karepmu, sakarepmu. Karena belum pernah berantem. Kalau saya kan sudah sering ya. Bosen. Apa? Mantan apa? Mantan penjahat yang bertato bertobat jadi apa? Jadi pendeta, lalu apa? Dicalonkan jadi wali kota Malang. Dicalonkan, nggak mencalonkan. Saya nggak mau. Istri saya ngomong gini, Mas, gak usah. Sampai nih wongi terlalu wapi. Gak samain woco, moro sama noret-noret tanda tangan kok gelangan rolek kanan kiri. Ono tulisannya rompi kuning tahanan KPK. Sayangku, I love you. Istri itu kudu nurut nangis. Orang laki-laki supaya berhasil nurut nang bojomu. Loh ini serius. Karena ini saya ngalami. Berkat itu biar dicurahkan. Sayang, I love you. Loh. Kok ini? Keliru Mas. Wis iki ngusir aku mulai. Lah ini lihat, sekarang ini masih dicalonkan lagi. Saya nggak mau jadi wali kotanya, bos, wakile. Loh, dicalonkan loh, bukan mencalonkan. Kenapa? Mereka lihat perubahan hidup saya. Iku loh, Kristene beda. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang di Malang ditemplek-templek no ini, wong saya ya masih belum oke kok. Loh iya saya belum oke, ya sayang, aku kan belum oke ya. I love you sayang. Karena saya nurut sama istri saya. Ojo Mas, ojo. Lah itu dipasang-pasang karepe dhewe. Loh ini dipasang-pasang karepe dhewe, bos, dadi ta bos. Cek di Malang iki cek ana wali kota sing Kristen ngono lho, bos. Kabeh tanda tangan lho, iki kabeh tanda tangan iki kabeh. Iya. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah. Siapa yang mau mati hari ini untuk Kristus, angkat tangan. Wah keren, ini orang-orang keren, boleh tepuk tangan yang dasar. Ini orang-orang martir di sini tuh. Nih pelayanan saya, makanya kalau saya pelayanan gini, lampunya bagus, sound systemnya enak, tidur enak, lihat. Saya biasa tidur di hotel menanti mentari pagi. Ini pelayanan saya, makanya, kok namanya siapa? Alfred. Boleh nanti kapan-kapan saya pinjam. Biar langsing. Saya pelayanan pedalaman masih jauh, so dekat. Kan di sini nggak ada orang Manado toh? Nggak ada, di sini orang Surabaya. Manado itu di sana, so dekat. Kalau ngomong so dekat gini, jalan 3 hari 3 malam naik gunung turun gunung.
Sedekat. Ini. Lah itu. Nanti apa? Main keyboardnya tajak musuhi ngono ya. Sedekat. Nyebrang langsung ini. Masih jauh, sedekat. Lihat. Ini pelayanan kami. Penjara-penjara. Ini teman-teman yang mau dieksekusi mati sebentar lagi. Jilid 5. Saya kemana-mana pakai kaos aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Sudah gak usah ngomong. Jalan aja di mall kayak tadi. Ya Mas Ido. Saya tadi jalan di mall. Wajar. Langsung orangnya ini, Pak, milih Yesus jaminan masih masuk surga. Oh iya. Melaku tok ae dadi saksi Kris. Nanti kalau Anda kepingin, itu di situ ada. Lek gak isin njaluko. Karena apa? Itu yang nyetak anak-anak, ya loh. Saya kan gak buka gereja. Uangnya anak-anak itu yang anak-anak sekolah. Alkitab apa? Kita tidak pernah bikin proposal. Anak-anak saya ajarin ini. Kalau mau minta boleh, lek gak isin. Lek mau nabur silakan. Nih. Loh enak. Ini. Saya seneng khotbah itu bukan di depan orang Kristen, saya seneng khotbah itu di tengah-tengah ini. Makanya nama saya gak boleh diganti. Coba kalau nama saya diganti siapa? Matius Markus, yang datang bukan Siti Mudrika. Ya, Tuhan itu keren. Siti Mudrika, kanker otak, kanker serviks, kanker payudara, semua yang datang kepada Tuhan Yesus disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Lihat, ada di sini namanya Daniel, kan nggak ada tuh. Ini, lihat, tuh lihat. Wak Paijo, Wak Ramlan, gitu yang datang. Lihat, saya seneng kalau di lapangan, adrenalin saya itu naik. Nih. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta dicelikkan. Loh lihat ini. Kalau saya khotbah di lapangan ribuan orang, adrenalin saya itu naik gitu. Rasanya. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Dan mereka banyak yang dilawat, dijamah, dipulihkan, disembuhkan. Preman-preman disembuhkan, dipulihkan. Nih, ini yang buta mulai kecil dicelikkan. Saya berdoa, matanya diganti organ tubuh mata yang baru ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus melihat. Ketemu di bandara. Kalau kita jadi orang Kristen ketemu orang di bandara, orang itu sakit, datangin, doakan. Jangan takut. Bu, kenapa? Saya nggak bisa jalan, Pak. Kenapa? Nggak tahu, Pak. 2 tahun. Boleh saya berdoa buat ibu? Boleh. Dalam nama Yesus, jalan. Pak Kiai pulang dari Mekah kena virus namanya MERS, tidak sembuh-sembuh. Doain dalam nama Yesus, Pak, biar muntah-muntah manifest sembuh. Biasanya makan minum muntah, sekarang minum tak kasih es jeruk sama nasi padang habis. Langsung sembuh. Pak pendeta, saya boleh ke gereja bersaksi pakai baju ini. Tuhan Yesus gak lihat bajumu, tapi Tuhan Yesus lihat hatimu. Dan dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya kita ini dijadikan terang dan garam dunia. Gak sekedar orang Kristen cuman hari Minggu atau hari apa ini sekarang? Rebo. Kekristenan itu setiap hari kita itu warrior. Nek ketemu wong gendeng aja difoto, aja disawati. Peluk, doakan. Bener apa enggak? Doakan nih. Kasih baju, bla bla. Celupin dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, sembuh. Kukren saya. Ngerti apa enggak? Kalau nggak ngerti nanti aja ya. Kukren saya. Pegawai saya nggak tak injili, tapi melalui kehidupan saya dan istri saya ngomong gini, Mami, Papi, aku mau adus. Cek selamat aku tak adus. Didusi dalam nama Bapa, Putra dan Roh, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman preman-preman, bos,
Nakalku ambek awakmu gak ono apa-apa nih. Kon kok iso bertobat ya apa carane? Adus. Bener apa enggak? Bertobat lalu didusi dalam nama Bapa, Putra dan Roh. Ini yang ngajari bakso pertama ini. Tak ajak ke gereja pertama kali pakai celana kolor pendek gini. Yud melaku yud. Mana Pak? Lungguh di ngarep ini. Duduk di depan saya khotbah. Pulang Pak, baptisen aku. Ini di Malaysia. Anak-anak muda di Malaysia. Ini waktu Covid. Rumah saya buka 24 jam. Gak pernah pakai masker. Saya sama istri saya matek. Wong hidup adalah Kristus, mati sebuah wah, baptisin wong terus biar babis dibaptis wong ngomongnya, Pak, tadi saya itu kena Covid, sekarang bau parfumnya Bapak. Saya dibantu istri yang cakep, sayangku, I love you so much. Ini pemandangan, sampai saya bikin kolam baptisan sendiri. Di rumah saya bikin kolam baptisan sendiri. Lihat. Ini setiap hari Rabu orang banyak dibaptis di rumah. Begitu saya pelayan ke daerah-daerah, ada seorang mau dibawa ke rumah sakit, sudah kaku, sudah mau mati. Orangnya, Pak Khairul itu yang di TV itu ya? Pak, itu tolong mama saya Pak, doakan Pak, mama saya sudah mau nggak ada Pak. Dalam nama Yesus, kamu bangun dan sembuh. Bangun sembuh. Langsung dari mulut ke mulut, 3 desa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus kita keren loh. Tapi banyak yang ngomong, itu sudah Kristen semua. Kristen ini baptisnya apa? Wong Kristen kok sik narkoba, sik ngerokok, sik mabuk. Iku dudu wong Kristen, itu wong beragama Kristen, tapi lek wong Kristen itu gak ono sing mabuk, gak ono sing rokok, meniru gaya hidup Kris. Ini teman-teman saya mau dieksekusi mati. Terakhir, baca yang keras, 1, 2, 3. Ora kompak. Yang ini wong Kristen. Tetapi karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Ono prei ini apa enggak hamba-hamba Tuhan? Lek ono muni Senin prei tak baptis ulang. Enggak ono libure, pergi terus. Ketika saya muter-muter terus baptisin orang, ngajar orang terus keliling. Enggak ono ngasone sampai dijuluki saya itu PLO. You understand PLO? Pendeta lali Olmah. Tapi istri saya, yang aku nyebut ya, I love you yang. Memang dikasih istri yang sepadan. Begitu saya keliling-keliling, saya pernah nonton TV, pulang itu nonton TV. 9 terpidana bandar narkoba nanti malam dieksekusi mati. Pernah dengar apa enggak? Langsung TV itu saya tumpangi tangan. Tuhan Yesus, ini teman-temanku semua. Enggak layak mereka mati itu. Yang layak mati itu aku. Mereka itu cuman kurir. Mereka itu kurir bandari aku. Bandari aja sudah kau selamatkan. Selamatkan mereka. Makanya kekristenan saya punya visi misi. Saya diselamatkan peduli menyelamatkan yang lain. Saya dipulihkan peduli memulihkan yang lain. Saya diberkati peduli memberkati yang lain. Di sisa hidup saya seperti itu. Ketika TV itu saya tumpangi tangan, saya dengar suara yang lembut. Khairul anakku, sekarang kamu pergi ke Nusa Kambangan. Aku mau menyatakan mujizatku, kemuliaanku di sana. Nanti malam katakan yang namanya Mary Jane dari Filipina tidak jadi dieksekusi mati. Wah, langsung saya ngambil baby Alphard saya. Ngambil apa? Kok modelnya seneng gitu lah anak wong soro. Baby Alphard. Loh, itu hasil karya doa saya loh. Ketika saya pinjem sepeda pancal mau ke gereja itu bertobat 2 tahun nyari gereja.
nyilih sepeda pancali, ojo-ojo engko didol. Iku pura-pura tobat. Tapi kita ini punya kuasa. Kita ini dipilih punya kuasa. Saya langsung datang ke Tuhan Yesus, iku lho mobil EPV lho tukokno aku Tuhan Yesus, Suzuki EPV. Aku tak gawe nang gereja tak gawe ngusungi wong Tuhan Yesus. Ngomong gitu Minggu Senin langsung ada sales datang ke rumah. Pak Khairul ya, yang punya bakso edan. Iya. Pak, saya dapat potongan begini-begini, Pak Khairul nanti di branding gini. Oh, bulan 7. Ngomong bulan 7 bisa beli. Yesusku itu memang luar biasa. Langsung baby Alfa tak mundurin, pakai kaos aku milih Yesus ini, push sampai Batu. Saya ngebut sampai pendem sebelum Batu, di telinga saya audible. Khairul anakku, ndak lewat sini. Lewat mana Bapak? Lewat Surabaya. Gak bisa Bapak lewat sesuai Bapak. Aku lah kudu. Loh, apa? Kok ketawa? Sesuai. Gak iso Bapak lagi nang di Surabaya, langsung aku kudu ngebut kan aku pembalap. Di telinga saya ini, aku sediain kamu pergi ke Surabaya, tiket Sriwijaya dan tempat dudukmu nomor 34D. Keren apa enggak Yesus? Langsung saya telepon teman-teman saya, langsung ada teman saya hopping siang ho saya. Maklum saya ini tengang, sorry saya tengang, maaf. Peteng-peteng hilang. Istri saya Wana. Saya sing tenang, istri saya Wana. Sayang, I love you. Ya. Begitu saya telepon hopping siang saya, bro, tolong aku golekno tiket. Aku saiki dikongkon Tuhan Yesus sang kene. Ya bla 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 bla. Tenang ada, ini cuma sedikit. Ya, begitu saya golekno tiket, teman saya namanya Listen. Bro, oleh tiket Sriwijaya dan tempat duduk tak cekin sekalian 34D. Yesus itu rahasia. Mas, videonya sudah terakhir? Kalau sudah saya tak pulang. Belum, Ma? Belum. Oh iya. Ini adalah gambarnya yang bisa kita siarkan secara langsung. Jadi ini gambar terkini yang live macamnya. Betul. Ini gambar langsung saya itu dengan cara Tuhan yang ajaib saya bisa sampai sedang teman-teman melakukan di Nusa Kambangan itu yang ada di dalam bersama yang itu tadi. Antara beberapa napi, mantan napi dan warga orang. Saya langsung berdoa. Ini keluarga Come here, join with us, pray together. Wah, berdoa. Warga negara asing lainnya. Iya, yang bisa kami pastikan ini adalah NGO LSM dari Australia, Inarto. Ya. Dan juga ada beberapa mantan napi di sini. Terlihat sekali secara detail bagaimana mereka menyampaikan solidaritas dan menangis kalau tidak salah kami saksikan sambil menyanyikan beberapa buah lagu. Lihat, di dalam Bapakku di surga ngomong apa? Aku mau menyatakan mujizatku kemuliaanku di sana. Nanti malam yang namanya Mary Jane tidak jadi dieksekusi mati. Saya masuk ke sini dengan cara yang dahsyat, yang ajaib. Naik pesawat turun Jogja langsung naik travel taksi. Supir taksinya saya tumpangi tangan, ambil alih Roh Kudus. Apakah mereka bisa berkomunikasi langsung dengan rekan-rekannya? Sampai sana setengah 12. Di stop polisi, maaf Pak, dari mana Bapak? Saya hamba Tuhan, saya mau berdoa untuk orang-orang yang dieksekusi. Pak, maaf tempat ini sudah disterilkan, tidak boleh orang masuk. Atau orang yang membangun saya angkat tangan di lokasi. Ketika saya nggak baca apa-apa, saya selalu diajarkan Tuhan Yesus angkat tangan. Supaya Bapakku yang di surga turun tangan. Menghalangi aksi solidaritas ini. Ketika saya angkat tangan, langsung saya ketemu. Hey brother, come here, join with us, pray together. Saya berdoa di situ. Kebebasan. Tuhan Yesus sudah menyatakan mujizatnya, kemuliaannya di sana. Terbukti apa? Lihat. Yang bisa mengganggu. Dulu TV ini kan. Dan salah satu dari mereka yang berkaos hitam bertulis, itu adalah salah seorang simpatisan atau solidaritas yang khusus datang dari Malang, Jawa Timur untuk menyampaikan solidaritasnya. Ya, kita sama-sama simak bagaimana 23:54 kurang 6 menit. Saya berdoa terus, Tuhan Yesus, mana katanya Engkau menyatakan mujizatmu, kemuliaanmu di sini mana? Barangkali mungkin saja ada keluarga. Pemerintah Indonesia telepon.
Tolong eksekusi mati, barangkali jangan dilanjutkan dulu, jangan dieksekusi dulu, karena Mary Jane yang dari Filipina, yang punya narkoba sudah menyerahkan diri di Filipina, itu bukan punya Mary Jane. Sampai hari ini Mary Jane tidak jadi dieksekusi mati. Yesusku itu luar biasa. 10 Saya langsung haleluya, Yesusku luar biasa. Suaranya digedein. detik-detik menuju eksekusi mati. Eksekusi ditunda 30 menit. Teman-teman saya ngomongin, buka tutup mata saya, buka borgol saya. Saya tidak takut mati. Hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Pernah masuk ke Itu dalam nanti kamar, kres, termasuk pas sesuai saya diwawancarai. Kairosnya Tuhan. tidak akan ada hambatan Eksekusi perjalanan ditunda. dari lapas besi menuju Mereka ke nyanyi lokasi lagu di ini. mana Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Wah, sukacita. pada Anda bagaimana Indiarto? Nggak takut menghadapi Kesedihan kematian. yang tampak betul di Wah, lapangan. saya langsung pelukan teman-teman. Wah, Yesusku itu memang luar biasa. Saya teriak-teriak Yesusku luar biasa. Langsung saya diwawancarai berbagai TV stasiun luar negeri, dalam negeri. Kehadiran mereka Saya langsung bahasa Inggrisnya ngoceh. Tetot. tapi Diomongin memang meneh aksi lali. protes, dilaksanakan Itu pada turap malam hari ini. Sayang sekali supaya kami belum gak bisa som. menginterview mereka mengingat jarak Boleh yang tepuk tangan, tidak Bapak. dekat. Mudah-mudahan Stefani Ini lihat, saya diwawancarai bisa berbagai lebih stasiun TV luar negeri, dalam negeri. Wah, mewawancarai, telepon undangan itu kanan mereka, kiri, masing-masing Pak. dari Gereja mereka. saya, Pak, di negara saya, Pak, jika Bapak. bisa kami sama-sama saksikan, ini adalah selamat pagi Bapak. Dengan siapa Bapak? Nama saya Khairul Anwar. Bapak dari mana? Saya dari Malang datang ke sini tadi. Saya sudah jam 3 saya dari Malang ke sini. Saya simpati, itu teman saya semua yang di dalam yang mau dieksekusi mati. Betulnya mereka tidak layak untuk dihukum mati. Koruptor yang dihukum mati. Saya rusaknya orang rusak, nakalnya orang nakal. Tapi Tuhan berikan saya kesempatan dan saya hidup baru. Saya bisa menjadi terang dan garam. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tolong beri kesempatan. Keluar semua, dia buka borgol, tutup mata, dan salah seorang teman saya yang satu gila, yang satu bebas, Mary Jane, nggak dia mati, yang tinggal yang 7, yang 6, satu lagi belum kenal Yesus diteriakin, bro cepet mulutmu teriak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sebentar lagi aku mati masuk surga. Detik-detik terakhir mau ditembak dadanya, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Langsung saya teriak, haleluya, Yesusku luar biasa.
Langsung saya nangis, Bapak, temanku mati semua. Di telinga saya audible, anakku Khairul, jangan sedih, dia sudah bersamaku. Kekristenan itu dijadikan lebih daripada pemenang. Tundukkan kepalamu. Tundukkan kepalamu. Bapak Ibu, engkau sudah dengar firman, pulang lakukan. Engkau yang datang dengan sakit penyakit, engkau boleh angkat tangan. Biar Bapamu yang di surga turun tangan. Engkau yang dalam pergumulan berat, engkau boleh angkat tangan. Apapun sekarang masalahmu kira-kira yang tidak ada jalan keluar, Yesuslah jalan keluar itu. Saya percaya 2-3 orang berhimpun atas nama Yesus. Rohnya itu hadir di sini, siap menjamah Anda, melawat Anda, memberkati Anda, menyembuhkan Anda, memulihkan keadaan Anda. Ketika Anda pun dalam posisi bangkrut, Tuhan Yesus dengan sekejap hati bisa memulihkan.